إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم روح القبور من المؤمنات والمسلمات من مشاهد وغربها خصوصا إلى بين وبيكم بشول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaafkan oleh Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, dan yang telah pun kembali ke rahmatullah di Allah Ta'ala. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucunya berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syai'ulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ورضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلتها اللهم أكرمنا منك من الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحد المسلمين الحمد المقربين إلهنا مقصودنا ومطلوبنا وطيلا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surah dan surat kuasanya, muslimin, tuan-tuan dan tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambahkan investment kita melalui Masjid Taklim, dan kita buka kembali kitab Al-Hikam, teman sekalian ya. Kita sudah sampai muka surat 127 ya, betul ya, 127. Tajuknya ujian tauhid dalam pemberian dan penolakan Allah. InsyaAllah itu baik. Mata ini sudah cuma ya, satu muka surat 127 tajuknya itu nah. Mata ataka ashhadaka birrahu wa mata manaka ashhadaka qahrahu fa wa fi kulli dzalika muta'arifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika. Artinya lebih kurang, apabila Allah memberi kurnia kepadamu, maka Allah akan menunjukkan kepadamu kurnia belas kasihnya atau rahmatnya, dan apabila menolak pemberiannya atasmu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka ia dalam semua itu memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharannya kepadamu. Jadi Allah kadang-kadang menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya, menunjukkan kasih sayang, dan kadang-kadang Allah menunjukkan kekuasaannya. Tatkala memberikan, menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, itu Allah tunjukkan kasih sayangnya, sifat kasih sayangnya ditonjolkan. Tetapi tatkala Allah menolak permintaan kita dan juga memberi hukuman, itu menunjukkan Allah menunjukkan kuasanya. Baik, keharusan tiap hamba atau kewajiban seorang hamba harus mengenal Tuhan dengan segala sifat-sifat kebesarannya. Maka siapa yang tidak suka mengenal dengan sifat Mu'ti, Wahhab atau Maha Pemberi, harus ia mengenal Allah dengan sifat Mani atau menolak, dan Muntakim yaitu membalas,
bahkan qahar, memaksa. Tetapi apabila telah mengenal hikmah rahmat Allah, maka terasa bahwa semua itu semata-mata kurnia Allah kepada hambanya. Jadi ada dua pilihan. Kalau tidak mampu melihat sifat Allah SWT dengan sifat kasih sayangnya, sifat mu'ti, Allah itu maha memberi, atau wahab, maha memberi juga, memberi, juga harus mengenal bahwa Allah itu juga maha mani, menolak, muntakim, bahkan membalas, dan qahar, maha memaksa. Allah itu maha diktator. Kalau kita manusia hanya diktator, tapi Allah maha diktator. Jadi tatkala kita tidak mampu melihat Allah itu sebenarnya pemberi, maha mengasihi, dan maha menolong, tuan-tuan harus tahu juga bahwa Allah juga maha menolak, maha menyiksa, maha memaksa. Ini sifat Allah Ta'ala, luar biasa. Jadi oleh karena itu, kalau kita dah tahu kedudukan sifat itu, yang ada pada diri seorang hamba itu, yang adanya rahmat saja, hanya kasih sayang saja. Karena apapun terjadi, rahmat datang dari Allah, azab juga datang daripada Allah. Kenapa jadi bingung? Siapa saja kalau mau tahu bahwa itu datang dari Allah, kenapa kita jadi bingung-bingung? Kadang-kadang Allah membenci, Allah juga menyayangi. Seperti kalau kita sayang pada seorang istri yang tercinta, kadang-kadang dia marah dengan kita, kadang-kadang sayang dengan kita. Tapi kalau kita melihat bahwa itu adalah istri kita, itu adalah kasih kita, walaupun marah apapun yang manis saja, enak saja, itulah masalahnya. Apalagi kalau itu Allah SWT, walaupun Allah marah kepada kita, tidak menerima kita, itu bukan Allah benci kepada kita, tapi Allah memberikan satu ujian kepada kita. Kalau ini tahu, maka semuanya indah, semuanya rasa manis rasanya. Baik, Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan Abu Habib Al-Badri dan memberi salam. Abu Habib bertanya, engkaukah yang namanya Sufyan Ats-Tsauri itu, yang terkenal itu? Jawabnya, benar Tuan. Semoga Allah memberkahi apa yang dikatakan orang-orang itu. Lalu berkata Abu Habib, hai Sufyan, tidak ada suatu kebaikan melainkan berasal dari Tuhan. Jawab Sufyan, benar Tuan. Kemudian ditanya, mengapakah kamu tidak suka bertemu pada siapa yang tiada kebaikan kecuali daripadanya? Hai Sufyan, penolakan Allah kepadamu itu berarti pemberian kurnianya kepadamu. Sebab Allah tidak menolak karena bakhil atau tidak ada. Hanya Allah menolak permintaanmu itu karena kasihnya kepadamu dan untuk menguji kepada kamu. Hai Sufyan, sesungguhnya aku masih senang duduk dengan kau, tapi bersamamu itu ada kesibukan. Kemudian Abu Habib menuju ke kambingnya dan membiarkan Sufyan Ats-Tsauri. Yes, luar biasa tuannya. Sufyan Ats-Tsauri guru dari Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Bayangkan tuh, masih mengingatkan ini. Abu Habib itu pengembala kambing, tapi ulama besar, bisa menegur, mengingatkan pada seorang ulama. Sufyan Ats-Tsauri ulama besar, tapi masih ditegur. Bayangkan. Jadi kalau kita hanya gelar ustadz, tok guru, tok kiai, tok qadhi, tok mufti, ditegur oleh orang, jangan suka marah lah. Ini ulama besar. Hanya dikatakan, hai Sufyan Ats-Tsauri, segala sesuatu datang dari Allah. Itu kan mereka mesti paham. Tapi ini satu sindir yang luar biasa. Semua datang berasal dari Allah. Iya benar Tuhan. Benar. Kemudian mengapa kamu tidak suka bertemu pada siapa yang tiada kebaikan kecuali daripadanya? Kalau segala sesuatu datang daripada Allah Ta'ala, kenapa susah sangat datang tuh? Macam kita lah sekarang coba nih. Kalau dah tahu surah ini mengadakan pengajian tiap-tiap malam, maghrib sampai isya aja. Sedang Tuhan sudah mencari rezeki 6 pagi sampai 6 petang.
Dan ini jelas-jelas ini duduk di majelis Allah, di majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak suka? Kenapa suka juga di majelis-majelis ngobrol-ngobrol, masjid high tea, masjid di restoran, hanya minum-minum kopi aja, hanya makan kail pap saja. Coba bayangkan. Kenapa itu yang disukai? Kenapa nonton-nonton maksiat yang disukai? Cobalah di antara sekian bahasa itu tuan-tuan, maghrib sampai isya pastikan itu milik saya. Katakan jam 7 sampai jam 9 tidak ada aktiviti lain. Kalau toh ada teman datang supaya beritahu, tolong jam-jam gini saya jangan diganggu. Saya ingin mendekatkan kepada Allah melalui dengar pengajian oleh para guru, para ustadz dan sebagainya. Alangkah bahagianya kalau begitu. Ini maksudnya kan begitu. Kalau dah tahu semua datang daripada Allah, ini majlis Allah, majlis zikir, majlis yang didatangi oleh para malaikat, majlis yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW menyukai dan Allah meridai, apalagi. Tapi kenapa masih tak paham-paham? Nah, dikatakan goblok itu adalah doktor, sekolahnya tinggi dan sebagainya. Kenapa tak paham? Ini soal tuan dan sekalian, kita dah mau mati dah. Dunia dah terlalu berat sudah sekalian, dah bosan. Tengok nyanyian Epit GED itu, sudah bosan. Tanya kepada Ilalang yang bernyanyi, kenapa? Mungkin dunia dah bosan dengan kita. Itu nyanyian. Nah. Tapi nyatanya tuan sekalian, ini soalan ini walaupun ditujukan untuk kenapa? Ditanya, mengapa kau tidak suka bertemu pada siapa yang tiada kebaikan kecuali daripadanya? Siapa lagi? Allah. Karena ini jelas, ini rumah Allah tuan-tuan. Ini rumah Allah di muka bumi ini. Dan duduk di rumah Allah kita nak itikaf duduk, Masya Allah. Tahniah dah Tuhan yang telah dipilih Allah. Yang lain itu kenapa lagi? Tunggu apa lagi sekalian? Bagai hai Sofyan, penolakan Allah kepadamu itu berarti pemberian karunia-Nya kepadamu. Penolakan diarti pemberian. Karena hebat ini, ucapan ulama besar. Ditolak itu berarti diberi. Bagaimana kau bisa begitu? Oke, contoh. Saya dulu pernah contohkan. Tuan-tuan sekalian, kita sudah book kereta baru. Dan sudah deal. Besok petang jam 5 sampai. Dah jelas, semua clear semacam itu. Tahu-tahu kita tunggu jam 5 tidak datang. Sampai jam 10 malam tidak datang. Padahal kita dah punya rencana mau balik kampung, ya balik kampung, membawa kereta baru bersama keluarga. Soal itu tak sampai. Jam 10 malam kita telepon, minta maaf lah Tuhan, bos masih belum datang, masih delay di Tokyo sana. Kita marah lah, macam main dan sebagainya, ngamuk-ngamuk. Sebetulnya ini tuan-tuan, pemberian jam 5 tadi ditolak oleh Allah SWT. Karena apa? Karena Allah tahu sebenarnya kalau kereta itu nanti di simpang 4 sana, mau terolak sana, akan eksiden dan kita mati sekeluarga. Itu rahasia Allah, maka ditahan kereta itu hingga selamat. Maknanya penolakan tidak terima kereta baru tadi, Allah menyelamatkan sekeluarga. Itu maksudnya. Itu harus dipahami tuan-tuan. Oleh karena itu rahasia daripada Allah, yang ada kita terus sami'na wa ata'na. Jadi orang yang paham, seperti ucapan daripada Abu Habib tadi, Sufyan Ats-Tsauri, kalau Allah tolak itu bermakna sebenarnya pemberian. Loh, kan begitu. Kita teruskan lagi. Nah. Baik, saya ulang balik. Penolakan Allah kepadamu itu berarti pemberian kurnia-Nya kepadamu. Sebab Allah tidak menolak karena bakhil atau tidak ada. Ini alasan yang kedua. Kalau Allah menolak ini bukan karena bakhil atau tidak ada, atau tidak ada stok. Kalau orang besar akan memberi kita, tak ada karena memang tak ada. Stoknya habis. Kalau gak habis itu memang dia lokek, bakhil, kedekut, cetil, berdidil, cetewel. Itu aja. Tapi Allah tidak. Allah bukan begitu. Karena hanya kasihnya kepadamu dan untuk menguji kamu, hanya sayangnya, sayang kepada kita. Tidak diberi itu bagaimana, reaksinya bagaimana, dan Allah juga menguji kepada kita. Ini aja tuan dan sekalian,
Kalau manusia memang kalau nggak ada bakhil dan Allah tuh maha kaya tuan sekalian. Dunia ini masya Allah tidak ada value sama sekali. Bahkan disebut hati itu ada dengan sayap nyamuk aja lebih berharga itu. Tidak ada nilainya dan tidak ada stok tuh. Ada semuanya. Namun Allah tidak memberikan sekarang karena sayangnya tadilah, karena Allah tidak mau kita satu keluarga eksiden tadi. Dan karena apa? Karena untuk menguji. Setelah tidak diberi tadi bagaimana? Kalau bagi yang beriman, ya memang takdirnya begini, apa boleh buat, ya kita husnudzon aja pada Allah. Mungkin ada rencana lain. Rencana kita malam ini balik, bakal dengan istri dan putra putrinya. Rencana kita balik, tapi rencana Allah lain. Ya sudah, nggak apa. Mungkin ada hikmahnya, itu aja lah yang paling baik. Oke tuan ya, itu menghadapi ujian. Baik. Hai Sofyan, sesungguhnya aku masih senang duduk dengan kau, tapi bersamamu itu ada kesibukan. Maklumlah Sofyan, kamu kan orang besar, kamu kan orang hebat, orang diperlukan oleh jamaah, sana. Kamu banyak sibuk, aku tak apa, terus pergi ke kambingnya. Masya Allah, hebatnya dialog ulama itu sekalian ya. Jadi begitulah kesimpulannya. Baik, makalah 104. Innama yu'limuka man'u diadami fahmika anillahi fih. Ini pencerahannya. Kenapa begitu ya? Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah dalam penolakan atau tidak memberi harapanmu itu. Nah, itu hanya karena tidak paham aja. Kalau paham macam tadi oke lah. Atau yang jelas begini, contoh yang paling senang itu tadi contoh masih apa itu, masih gerambiang, masih tak tergambar. Contoh yang jelas begini, oke. Tuan-tuan satu keluarga mau pergi ke Istanbul, pergi Turki untuk melancong sana. Penerbangannya pertama adalah jam 12 malam. Contohnya begitulah. Baik, kita berangkat dari rumah betul-betul lepas maghrib, tuan-tuan sekarang dah keluar. Dan sembahyang jamak di perjalanan, jamak takdim. Oke lah, katakan begitu. Kalau ingin cepat, Masya Allah, tahu-tahu tuan-tuan di Batu Tiga sana salam itu jam total. Jam total, ada lori dan bus eksiden. Tengok jam, Masya Allah, sudah jam 11.45 baru boleh bergerak. Yang ada kita marah tuan-tuan, marah. Apalah ini, kenapalah begini, aku datang awal dan sebagainya, kenapa begini? Sampai epat ya tinggal tengok ekornya aja dan sekalian. Terpaksa kita tunggu di Burger King sana atau di McD sana. Sedang makan-makan begitu, tahu ada announcement melalui television. Tuan-tuan dan sekalian mohon perhatian, Boeing 747 371 ya. 370 hilangan sampai sekarang belum ketemu. 371 dinyatakan terhempas jatuh di lautan Cina Selatan dan dinyatakan semua anak kapalnya dan penumpang hilang. Oke, diulang 2-3 kali. Akhirnya yang ketiga kita perasan Boeing 747 pergi Istanbul, 371 dinyatakan hilang, jatuh ke lautan Cina Selatan. Coba bayangkan. Kita tengok, astagfirullah, Masya Allah, alhamdulillah. Coba bayangkan. Andai kan aku tadi ikut penerbangan ini, tinggal sebuah nama saja. Tapi Allah tahan. Tapi dengan adanya eksiden tadi, dengan traffic jam yang luar biasa tadi, yang tuan-tuan marah nggak karu-karuan tadi, menyompah saraf nggak karuan itu. Tapi ternyata alhamdulillah. Jadi itu maknanya Allah menyelamatkan kita sekeluarga daripada jatuhnya kapal terbang. Akhirnya kita ikut penerbangan yang kedua. Ikan kan? Itu contoh yang senang lah. Jadi maknanya berarti tatkala Allah menolak itu ada satu keindahan, ada satu pemberian yang luar biasa kepada kita. Wallahu alam. Baik. Tiada sempurna iman keyakinan seorang terhadap Allah sebelum ia memiliki dua sifat ini. Kita tidak dianggap sempurna iman kita.
Kalau belum ada dua ini, apa? Pertama, percaya penuh kepada Allah, yakni menyandar dan berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, dan syukur atau berterima kasih kepada Allah karena dihindarkan daripadanya apa yang diujikan kepada lainan orang, yaitu yang berupa kekayaan dunia. Ya, kekayaan dunia itu ujian, tuan-tuan. Hati-hati. Nampaknya aja rumahnya besar, keretanya mewah, perintah peruntukan, punya kedudukan yang tinggi, tapi nyatanya menjadi munafik, menjadi hipokrit, menjadi pelin-pelan, menjadi pelintat-pelintut, terjual akidahnya. Hati-hati itu. Yang pertama tadi, percaya penuh kepada Allah, yakni menyandar dan berharap hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat dulu Nabi Ibrahim itu, tuan-tuan, mendapat title Khalilullah. Khalilullah tanya kekasih Allah. Ketika umatnya atau pengikutnya bertanya, ya Tuhan, kami ingin tahu kenapa Tuhan mendapat title Khalilullah, kekasih Allah. Beliau menjawab, aku punya 3 amalan. Nah, kalau Tuhan ingin jadi kekasih Allah, ayo coba kita lakukan seperti Nabi Ibrahim lakukan. Pertama, aku mendahulukan segala soal Allah. Allah first. Ya Allah dahulukan. Macam ini dah. Aku tidak apa-apa saja. Hanya Allah. Allah dulu. Allah saya dahulukan. Allah saya dahulukan. Apapun juga Allah. Sebut Allah dulu. Alhamdulillah kita begitu kan. Mau makan bismillah. Lepas makan alhamdulillah. Mau kerja bismillah. Pokoknya itulah. Sebut nama Allah. Bentukkan itu. Itu betul tuan. Langkah kita mesti melibatkan Allah SWT. Menyebut nama Allah itu melibatkan nama Allah. Apalagi kalau tuan-tuan setiap pagi sudah syukur harian dan niat harian, yaitu membawa mana selama 24 jam kita bersyukur dan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Syabas dan tahniah. Oke. Yang kedua, dan syukur. Nanti dulu Nabi Ibrahim tadi, Khalilullah yang kedua, dan saya tidak akan makan dan minum kecuali dengan orang lain. Ini kecuali dengan tamu. Nabi Ibrahim kalau nak makan dan sekalian berjalan ke depan, belakangan ini cari orang dulu. Kalau jumpa baru makan, kalau tidak dia puasa. Masya Allah, itu rasanya melibatkan orang lain, bergembira bersama dengan orang lain, makan bersama. Masya Allah itu. Dan ketiga, apa kata beliau? Aku tidak pernah tension, tidak pernah bingung, tidak pernah jipek, ampek, dablek, budek, picek terhadap takdir Allah. Allah telah menentukan segala-galanya kepadaku. Udah serah pada Allah. Gak usah bingung rezeki, gak usah bingung masa depan, gak usah bingung dunia. Allah dah mengatur. Kan itu yang saya sampaikan bulan lepas. Saya ulang balik. Anda jangan terlalu sibuk memikirkan dunia, karena dunia bukan milik Anda. Dunia adalah milik Allah SWT. Kedua, jangan sibuk memikirkan rezeki sehingga menghalalkan segala cara. Rezeki itu pembagian daripada Allah Ta'ala. Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah terbabas, Allah tidak pernah termundur, tidak pernah meleset, tepat pada masanya. Itu Allah. Dan yang ketiga, jangan sibuk memikirkan masa depan, karena masa depan itu rahasia Allah SWT. Yang perlu kita sibukkan, bagaimana kita mencintai Allah, dicintai Allah. Bagaimana kita wasjud waqtarib, sujud dan mendekat kepada Allah, sujud dan mendekat pada Allah. Itu aja kita kerjakan. Karena tugas manusia hanya 3. Pertama, kerja kuat. Kedua, berdoa. Dan ketiga, tawakal. Full stop. Oke, tuan ya. Oke, jadi yang kedua tadi yang saya itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 amalan yang luar biasa. Baik. Jadi kalau ingin sempurna yang kedua, dan syukur, terima kasih kepada Allah karena dihindarkan daripadanya apa yang diujikan kepada lain orang. Ujian yang paling berat yaitu aja ujian dunia, kekayaan. Dunia kan 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Ini bisa melupakan dalam mendekat pada Allah Ta'ala. Jadi kita alhamdulillah tidak diuji begitu. Bersyukur tuan sekalian. Bersyukur itu ada 3 cara. Pertama dengan lisan. Sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua dengan anggota badan, seperti yang tuan-tuan lakukan sekarang ini. Ajak dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk itikaf di masjid,
untuk solat berjamaah, lepas tu zikir bersama, solat sunnah ba'diyah, kemudian kita duduk di Masjid Salim. Masya Allah, ini anggota badan gembira sekali tuan sekalian. Masih ingatkan ya, kalau kita datang ke Masjid Salim ini tuan sekalian, ada 5 yang kita gembirakan. Pertama, menggembirakan diri sendiri. Anggota badan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki gembira tuan sekalian. Karena ini akan bicara di hadapan Allah Ta'ala. Di alam barzah nanti, Allah tutup mulut kita, tangan yang berbicara, kaki yang menyaksikan. Itu surah Yasin ayat 65. Kedua, mengembirakan pada kedua orang tua kita. Kalau ibu bapak masih hidup, dari surah ini langsung ke Lohil Mahfud, di ekon simpanan ibu dan bapak kita. Masya Allah. Tapi kalau ibu bapak sudah meninggal dunia, dari sana langsung ke kubur mereka masing-masing. Mereka sangat gembira menikmati kiriman tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, menggembirakan EJK surah atau EJK masjid. Karena dengan adanya aktiviti yang disusun, tuan-tuan direspon, jadi mereka dapat poin daripada kehadiran tuan-tuan sekalian. Yang keempat, menggembirakan yang wakaf surah ini. Wah, yang wakaf kapet, kipas, ekon, bangunan ini, Masya Allah, mereka mengalir top karena tuan-tuan. Dan terakhir yang kelima, menggembirakan malaikat Sayyahin yang datanya seluruh, yang dia bergerak seluruh dunia hanya ingin cari majelis taklim atau majelis zikir. Ada saja dia turun dan WhatsApp dengan teman-temannya, duduk sama lengkap penuh. Dan mereka bukan hanya datang, tapi mendoakan, ya Allah maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar, ampunkan dosa-dosanya. Maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar, maafkan yang mengajar, maafkan yang belajar, dan ampunkan dosa-dosanya. Luar biasa. Oke tuan ya. Jadi alhamdulillah ini syukur anggota badan. Dan yang ketiga, mengeluarkan sebagian harta benda kita ke jalan Allah. Saya sudah kongsi dengan tuan sekalian, setiap bulan saya bawa kotak kecil aja tuh, tolong isi aja tuan-tuan. Berapa banyak terserah tuan sekalian, kongsilah tuan-tuan. Akan kami binakan pondok pesantren itu tuan-tuan. Itu gambarnya deh, itu milik tuan bukan milik saya. Tergugahlah hatinya tuan-tuan. Bismillah, sebut ibu bapak kita, sebut atok-atok dan nenek kita. Tahu sewa seringgit lah, 5 ringgit, tapi pastikan tuan-tuan merasa bangga, bukan merasa apa nasi bawa kotak aja, bukan begitu. Memberi kesempatan tuan mumpung tuan masih hidup, masih punya duit, nanti kalau mati apa yang kita boleh buat? Teman kita banyak yang mati dah, tapi apa-apa. Sekarang bismillah, mumpung ada, bismillah. Dikit aja, jangan sampai tidak. Kalau hari ini lupa, bulan depan double, lupa lagi triple, gitu aja kok susahnya. Pak, kok senyumnya mencurigakan? Itu untuk tuan-tuan, bukan untuk saya. Nah, kalau surat tiap pagi subuh datang masukkan tuh berapa banyak? Sebulan sekali aja, bismillah. Nah, waktu memasukkan sekali lagi jangan lupa sebut ibu, bapak, atuk, nenek, semua dapat. Wallahualam. Oke. Itu syukur namanya. Baik, juga tidak sempurna iman keyakinan hamba sebelum ia mengerti bahwa pemberian Allah sesuatu yang bermanfaat dan penolakan Allah juga kerana madarat bahayanya atau madarat atau bahaya. Jadi tuan sekalian, yang jelas kita harus yakin, bahkan hakul yakin bahwa pemberian Allah adalah manfaat, rahmat, manfaat, dan penolakan Allah adalah madarat, bahaya yang ada bagi kita. Kalau Allah tolak berarti ada sesuatu bahaya yang Allah selamatkan. Itu harus menjadi keyakinan, baru sempurna iman kita. Tidak ada aiu babi putan tintun, kenapa ni kenapa tak ada. Yang ada Allah paham mengetahui. Sekali lagi, tatkala kita mendapatkan satu nikmat, syukurlah kepada Allah Ta'ala. Tatkala kita punya ujian, sabar. Sudah, itu aja kerjanya. Insya Allah kita akan mendapatkan nilai iman yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, makalah 105. Rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaka bidzambi fakana sababan fil wusul. Masya Allah. Mungkin Allah membuka untukmu pintu taat,
tetapi belum dibukakan bagimu qabul atau penerimaan. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi sebab sampaimu atau mendekatmu kepada Allah. Tuan pernah buka kitab Tambil Wafilin bab taubat. Abu Les As-Samarqati pernah menceritakan, ini zaman Bani Israel, ada seorang abid ahli ibadah. Satu ketika situ ada pelacur, tuannya cantiknya bukan main, suka duduk di depan rumah, dan siapa yang melihat mesti tertarik. Satu ketika, singkatnya cerita, si ahli abid itu ahli ibadah juga melihat kecantikan itu, dan dia tertarik. Dan mengumpulkan duit bagaimana juga untuk mendapatkan bagaimana bisa bertemu dengan pelacur tadi. Singkatnya cerita, dapat duit dan datang, diterima oleh pelacur tadi, dan sudah masuk ranjang, sudah masuk bilik, dah berduaan tuan dan sekalian. Masya Allah. Tapi tatkala akan melakukan sesuatu itu, dia teringat pada Allah Ta'ala, berpucat dan menangis. Akhirnya ditinggalkan begitu. Yang pelacur itu terkejut. Kenapa? Apa kamu tidak pernah mau ini? Tidak pernah. Kenapa kamu tinggalkan? Pada semua banyak orang menginginkan untuk mendapatkan saya. Kamu sudah berkesempatan dengan saya. Kenapa kamu tinggalkan? Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia terlari. Bayangkan tuan sekalian, pelacur tadi terkejut tuan sekalian, terkejut. Ya Allah, saya belum pernah melihat orang semacam ini, dan aku dah bertahun melakukan dosa semacam ini. Dia rasanya ingin mencari si abid tadi, ingin jadi istrinya. Siapa tahu nanti saya bertobat kepada Allah Ta'ala, dipimpin oleh abid tadi. Sampai satu kampung, tuan-tuan sekalian, tanya-tanya jumpa. Bila sudah nampak ini rumahnya, begitu rumahnya dibuka tudungnya, abid tadi melihat, menjerit, meninggal dunia. Masya Allah. Akhirnya pelacur tadi, Masya Allah, orang ini luar biasa. Dia tanya, punya saudara gak? Punya adik beradik? Ada. Tolong tunjukkan ya, saya kawin dengan adik beradiknya. Dia punya adik tapi miskin, tak apa, aku tak kisah. Punya adik itu akhirnya kawin dan punya anak, semuanya menjadi alim ulama, tujuh-tujuhnya. Ini moral kisah ini tuan sekalian. Orang tidak nak zina dah, dan kalau wala taqrabu zina dah kena dah. Bukan masuk dah bilik dah, bacam dan sebagainya, dah zina dah. Hanya tinggal satu aja belum dilakukan. Allah buka burhannya, Allah buka rahasianya, akhirnya takut pada Allah Ta'ala. So kadang-kadang tuan-tuan, walaupun nampak berbuat dosa, mungkin dosa itu dosa yang akan mengakhiri dirinya, akan jadi taubat. Itu bisa begitu itu. Allah boleh membuat macam itu. Banyak cerita yang demikian. Seperti kisah anak orang yang batu tadi, kan ada salah satu di antaranya diajak orang perempuan, dia tidak mau, itu aja. Subhanallah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, sebetulnya sebagai manusia biasa, Nabi Yusuf kan sudah nak dengan si Zulaikha, wahamad biha, sudah itu Quran menyebutkan begitu. Tapi karena Allah beri burhan, memberi contoh, lari. Nah, jadi tuan sekalian, kadang-kadang dosa yang kita lakukan itu dosa yang membawa kita tobat kepada Allah. Jadi ini, coba bayangkan ini, hanya itu. Kadang-kadang ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi sebab sampaimu mendekatmu kepada Allah. Masya Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya Nabi Quran, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menyingkirkan atau mematikan kamu dan diganti dengan orang-orang yang berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat salah, itu manusiawi, wajar tuan-tuan. Karena al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Tapi jangan dijadikan itu platform untuk kesengajaan. Tidak, itu lain. Kalau sengaja berbeda tuan sekalian, ya. Jadi waktu kita berdosa, yang penting Al-Quran dan Sunnah mengajarkan fadbi sayatal hasrata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat kamu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita.
Kita tidak bisa melepaskan daripada dosa dimanapun juga, maka kita mesti ikuti. Dalam kitab Nashihul Ibad dulu sudah saya ingatkan, ada 3 amalan mudah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil secara online, secara automatically. Baik, saya ulang ya. Apa 3 itu? Pertama, isbaghul wudu fi sabarat, selalu berwudu. Tuan-tuan usahakan batal wudu lagi, itu bisa menghapuskan dosa kita secara otomatis. Istri kita, putri kita, walaupun datang bulan, walaupun menstruasi atau period, wudu tuan-tuan, tak boleh sholat. Wudu diajarkan amalan harian. Itu menjadikan amalan. Kan atau membasuh muka, tangan, kaki, bersama dengan gugurnya air, bersama juga gugurnya dosa-dosa kita. Masya Allah. Kedua, nakul aqdam ila jamaah, berjalan menuju sholat jamaah seperti yang Tuhan lakukan ini. Dari rumah berjalan, saya dengan kaki ke motosikal, ke kereta, up to you. Jalan, itu satu langkah. Langkah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, salat sunnah rawatib, qobliyah badiyah, taniyah tanya sudah begitu. Yang belum, jom. Tidak ada istilah terlambat bagi orang yang mendekat pada Allah SWT. Jadi senang Tuhan sekalian ya. Begitulah, mari kita pahami ayat ini. Justru kita tatkala melakukan apapun juga, kalaulah diberi pintu taat pada Allah Ta'ala tapi belum dikabulkan, sabar dulu ya. Sabar, jangan tergesa-gesa. Tapi tatkala kita melakukan dosa, ya mudah-mudahan dosa yang kita lakukan itu dosa yang terakhir. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kan? Selesai dah babnya, singkat saja itu. Sekarang bab baru. Dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub atau sombong. Wah, tepat habis masanya. Alan. Silakan. Kita hormati waktu isya, Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Wassalatul qayyimah atisatul wa syarafat wa daratul masuk wa basumangkan innaka la tukhulul mi'adi ya rahman alhamdulillah. Baik, terus sekalian kita teruskan sedikit lagi. Jadi satu makalah saja. Baik, ini sangat penting sekali tuan-tuan karena realiti masyarakat kita yang kita lihat begitulah ya. Baik, maksiatun awrasat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat ghizan wa istikbaran. Izzan wa istikbaran. Artinya lebih kurang maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan memerlukan rahmat Allah SWT itu akan lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Masya Allah. Hati-hati sekalian. Jangan hanya karena jadi ustadz, tuh guru, tuh kiai, tuh imam, tuh qadhi, tuh mufti. Kan pintar kan? Hebat kan itu? Ahli taat, tapi menyapa, menghina orang sendiri. You kritik I, apa level you? Wow, luar biasa. Macam yoyo, macam sudah paling sempurna ilmunya. Kritik saja marah dan sebagainya. Karena mengkritik orang awam, orang biasa dan sebagainya. Hati-hati tuan sekalian. Kalau orang berbuat dosa, nangis, minta maaf, ya Allah maafkan dosa, dia kan takut. Daripada taat tapi sombong, ujub, bangga diri. Kalau berjalan seolah-olah dia sudah tidak memijak tanah tuan sekalian. Karena sudah merasa followernya sudah banyak, di mana-mana dikagumi orang, akhirnya mudah sekali akan sombong dan ujub dan sebagainya. Waliyadzubillah, punya pangkat dan kedudukan bukan supaya tunduk, tapi semakin berdabik dada. Ini berlaku pada mana-mana dan dimanapun juga berlaku begitu. Oleh itu jangan sampai berlaku itu. Ini satu teguran yang luar biasa. Baik, Abu Madian radhiyallahu anhu berkata, perasaan rendah diri seseorang yang telah berbuat maksiat dosa itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan atau hasanah yang menimbulkan rasa ujub dan sombong sehingga dapat menggugurkan segala amal-amal yang sebelumnya, dan ada kalanya seorang berbuat dosa yang menyedihkan hatinya sehingga timbul rasa takut kepada Allah dan menyebabkan keselamatan dirinya. Surga banyak dihuni oleh orang berbuat dosa besar dan bertaubat, tapi neraka diisi orang-orang yang tidak sujud kepada Allah SWT. Dalam kitab Tambil Wafilin, ingat 4 golongan ini sangat menakutkan sehingga Abi Hurairah radhiyallahu anhu sampai pingsan 3 kali. Kenapa? Karena diheret masuk neraka lebih dahulu. Pertama alim ulama, kedua orang yang mati syahid, ketiga orang yang mukri, ahli baca Quran, bahkan yang menyebutkan hafid, dan ada yang ahli dermawan. Ini empat ini bukan calang orang tuan-tuan, bukan senang kita lakukan salah satu di antara 4 ini, tapi karena dia tidak kerana Allah, yaitu sombong dan ujub dan sebagainya, heret masuk neraka. Tapi Allah menyebutkan pelacur masuk surga hanya karena memberi minuman kepada seekor anjing, dan pembunuh 100 kepala karena tobat juga masuk surga. Oleh karena itu tuan, hati-hati ya, berhati-hatilah dengan case yang semacam begini ini. Baik, kadang-kadang dosa yang membuat kita takut pada Allah, itu yang Allah sayang dengan kita. Tapi ketaatan yang membuat sombong, Allah tak mau. Karena sombong, kebesaran hanya milik Allah. Jangan pernah bersaing dengan Allah. Baik, Asy-Sya'bi meriwayatkan daripada Al-Khalil bin Ayyub bahwasanya seorang abid
ahli ibadah Bani Israel ketika itu. Ia berjalan dinaungi oleh awan. Tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel, maka tergerak dalam hati pelacur itu, ini seorang abid Bani Israel, aku ingin mendekat kepadanya, semoga aku mendapat rahmat Allah kerana mendekat kepadanya. Maka ketika pelacur itu mendekat kepada abid itu, tiba-tiba si abid itu mengusir dengan berkata, "Nyah engkau dari sini." Maka Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi SAW bahwa aku Allah mengampunkan dosa pelacur itu dan membatalkan amal abid itu. Maka berpindah awan dari atas kepala abid ke atas kepala pelacur itu. Masya Allah. Tadi juga siap pelacur, ini pelacur lagi. Bayangkan dan sekalian. Karena kan antara baina sama wa sumur, abid al-ibadah, yaitu pelacur, jijik tuan-tuan. Kita sebenarnya pelacur aja jijik, tapi karena dia niat ingin mendekat kepada si abid supaya diampunkan Allah, itu kan niat yang jujur. Tapi abid melihat, oh ini pelacur, kamu kau tebak level dengan saya, jadi jangan jauh, nanti saya dosa karena kamu. Justru oleh Allah Ta'ala dibalik, tuan sekalian. Ini contoh yang baik. Moral ini baik kita pelajari. Jangan sampai kita merasa paling baik, paling alim, paling bagus, paling baik. Tak payah itu tuan sekalian. Tak perlu rasa. Merasa nih. Kalau Tuhan ingin hidup dengan bebas, jangan ada merasa mempunyai, merasa memiliki, itu yang bikin kita pening kepala tuan sekalian. Nah itu semua milik Allah SWT. Tak usah begitu. Baik. Kata Sayyidina Ali, jangan punya rasa hutang budi. Kalau Anda punya rasa hutang budi, maka Anda tidak akan pernah hidup tenang. Itu kata Sayyidina Ali. Kita bebas sajalah. Untuk apa? Ini kena hutang budi ini karena kita akhirnya tunduk kepada orang yang memberi pertolongan kepada kita. Hilang akidah, hilang harga diri, hilang air muka Tuhan sekalian. Oleh karena itu ikutlah yang terbaik. Tak usah hutangnya kepada Allah SWT saja. Kepada manusia biasa saja. Kata Sayyidina Ali, kalau kita bertemu dengan orang, bercakaplah. Kita sama-sama berdiri, sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau you boleh, I pun juga boleh. Kalau you tak boleh, saya pun juga tak boleh. Jadi sama-sama. Tak usah merendah-rendah dan sebagainya. Wallah alam. Terakhir, terakhir. Al-Haris Al-Muhasibi berkata, Allah menghendaki supaya anggota lahir ini sesuai dengan batinnya, yaitu hatinya. Maka apabila sombong, congkak orang alim atau abid tadi, sedang pelacur itu bertawaduk, merendah diri, maka ketika itu si pelacur lebih taat kepada Allah dari abid dan alim tadi. Ada pula kejadian ketika seorang abid Bani Israel sedang sujud, tiba-tiba dipijak kepalanya oleh seseorang. Maka berkata abid itu, angkat kakimu, demi Allah tidak akan mengampunkan engkau. Maka Allah menjawab, hai orang yang bersumpah dengan namaku, bahkan engkau yang tidak diampunkan karena kesombonganmu. Al-Haris dalam komentarnya berkata, dia bersumpah karena merasa diri besar di sisi Allah, maka kesombongan atau ujub itulah yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan sekalian, ya sedang sujud, maklumlah orang tak perasan, terpijak, langsung dia bersumpah, demi Allah kamu dilaknat oleh Allah, neraka kamu tak sopan kepada siapa saya. Terbalik Tuhan sekalian, bukan kau yang tidak dimaaf oleh Allah Ta'ala. Ini oleh itu jangan mengatasnamakan Allah kalau kita melakukan jahat atau dosa, ya. Oleh itu Tuhan sekalian, ingat, jangan melibatkan nama Allah kalau kita sedang melakukan dosa dan maksiat. Karena kebaikan datang dari Allah, kejahatan tetap datang dari kita sendiri. Oleh karena itu, tak kala kita melakukan dosa dan salah, akui saja. Jangan membuat yang macam-macam. Itu lebih baik. Ya, Rabbana dzalamna anfusana, seperti Nabi Adam. Innala ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala berbuat dosa, bukan kenapa ya Allah, apa salahku, kenapa begitu ada, aku zalim ya Allah, aku zalim diri saya sendiri ya Allah. Itulah Allah lebih senang, Allah lebih suka dari sekalian daripada kenapa ini kenapa itu. Macam Allah tu pakcik kita soal-soal. Maka dari itu Tuhan sekalian ya, yang penting jangan sombong, jangan ujub. Penyakit hati itu ada 4: sombong, riya, ujub, dan sum'ah. Hindarkan ini. Siapapun juga beramal bukan kerana Allah, pasti akan terkena 4 penyakit ini. Siapa saja
di mana saja, apapun kedudukannya, bila melakukan bukan karena Allah, mesti akan kena 4 penyakit ini, atau salah satu dari 4. Pertama mesti sombong, kedua mesti riya, ketiga mesti ujub atau bangga diri, dan yang keempat adalah sum'ah, suka didengar-dengarkan, orang lain dengar. Hanya Allah tidak puas kalau Allah maha dengar. Biar rakyat dengar, orang lain dengar kalau aku berbuat begini. Itu orang sum'ah. Oleh itu dan sekalian, mari kita mohon pada Allah supaya dapat perlindungan daripadanya. Oke, tanya itu saja. Terima kasih. Insya Allah kita berusaha kembali, masih bab yang sama, nggak masih lama lagi. Yuk kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, badan, thayyibatan, warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, dan semoga Allah menarik balik virus corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan, ya Allah madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir alhamdulillahil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamak rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sadari kami tidak sadari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimat seentero dunia, baik masih hidup atau tahmal dunia. Ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'wa azizi ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Qabbalallahu minkum wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.